Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Setelah sekian lama, nggak tahu dulu udah 2 bulan, 3 bulan, nggak tahu udah 2 bulan kali ya. Gua udah lama nggak upload video. Eh, gua mohon maaf, mungkin ada yang kadang ada yang nanya-nanya di eh, di komen, nanya-nanya apa atau belum gua bales atau apa. Eh, itu karena kesibukan gua yang bener-bener ya hampir 2 bulan ini luar biasa. Eh, Pokoknya gue mohon maaf kalau belum ada waktu buat upload video atau apapun. Dan mohon maaf video-video gue mungkin juga banyak yang protes, kepanjangan, terlalu bertele-tele atau apapun itu. It's okay. Boleh lu skip, boleh lu lihat-lihat, lu potong-potong, lu lihat langsung ke tengah. Mau yang pengen yang lu tonton yang mana atau lu pengen dengerin semuanya boleh. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa ya, bukan gua anti kritik, nggak. Ini YouTube ini salah satu sarana gua untuk satu belajar berbicara ya. Gua adalah orang yang introvert, gua orang yang jarang untuk melakukan public speaking, jarang untuk berbicara di depan umum. Jadi ini adalah sarana gua untuk mulai belajar untuk ngomong di depan audiens. Kalau di YouTube kita nggak harus kelihatan orang, kita nggak harus memperlihatkan diri kita, kita tidak harus bertemu langsung dengan banyak orang, nggak harus bertatap muka, tapi kita bisa ngobrol seenaknya, kita bisa ngobrol bebas. Nah ini menurut gua itu sarana gua buat belajar gitu kan. Dan mohon maaf kalau kualitas video gua jelek-jelek, ya memang ini pakai kamera handphone biasa, yang bukan handphone bagus ya, handphone kelas menengah yang harga cuman ya mungkin cuman 3 jutaan ya 2 jutaan, jadi mohon harap maklum gitu ya. Yang penting kualitasnya udah HD. Memang nggak gua editing lagi, nggak lewatin editing karena gua nggak ada waktu untuk belajar editing atau untuk nyoba. Udah beberapa kali gua coba, hasilnya tuh malah kurang bagus ya. Kualitasnya agak turun, frame rate-nya jadi agak turun. Terus ukuran videonya jadi lebih besar dari yang file aslinya. Hasilnya sama-sama HD tapi dia lebih besar filenya. Jadi itu menyulitkan gua juga, bikin repot ya, karena tiba-tiba ukurannya jadi menggembung besar atau kebanyakan kualitasnya turun jadinya. Ketika gue edit, gue pakai apa itu software apa yang gue pakai tuh, ada sih software yang gue download gratis, pakai Windows biasa. Terus kemudian hasilnya tuh nggak sebagus itu. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau balik lagi ke pisau ya. Udah sekian lama gue nggak ngebahas pisau. Langsung aja nih ya. Mungkin kebetulan ini udah lama banget gue milikin. Kayaknya kurang tinggi nih ya. Sama ukuran kamera terlalu kecil ya. Jadi ini terlalu gede banget untuk ukuran layar. Mungkin akan gua zoom out nih sebentar ya. Nah segini mungkin jadi lebih jelas ya guys. Pisaunya bentuknya seperti ini ya. Ini gue kasih tahu dulu harganya ya. Harganya gue beli waktu itu sekitar 150.000 ya. Pertama kali ini tampilan umumnya ya, ini dapatnya udah kayak gini. Ini udah termasuk include dalam pembelian ya.
Ini sudah dapet ini pisau sama sarungnya. Ini pisau gede guys. Nanti kita coba ukur ya. Oke, apa aja yang udah dapet, yaitu pisau dengan ditambah nilon. Ini apa ya? Oh, gua baru tahu ternyata ada ininya. Mungkin udah 3 tahun gua punya ini, gua baru tahu ya, ternyata ada ininya. Saking nih pisau nggak pernah gua pegang-pegang, jarang sih gua pegang-pegang. Emang nggak pernah dipakai ya. Karena gue juga nggak tahu reliabilitasnya atau kemampuannya seberapa. Ini hanya buat lucu-lucuan aja, buat koleksi aja. Oke. Ini disebutnya pisau sangkur Arab ya. Atau di sini kelihatan, ini lihat guys. Ini kayak sangkur Rambo, kayak pisau tactical Rambo gitu, tapi dia melengkung guys. Seperti pisau Arab, apa ya namanya ya? Jambia ya, Jambia. Kalau Jambia kan dia ini ditaburin, ada permatanya, ada kayak batu akik gitu ya. Kalau ini enggak, karena ini tactical military, jadi ya gagangnya seperti military tactical gitu, kayak pisau-pisau Rambo gitu ya, kayak istilahnya apa, sangkur atau pisau tentara ya, seperti ini. Nah, ini pertama spesifikasinya dulu ya. Gue nggak bahas kenapanya gue beli atau gimana, ntar dulu. Ini kita bahas spesifikasinya dulu ya. Pertama, ini pisau jenisnya sangkur, pisau militer ya. Kalau pisau militer tuh lebih ke ini ya, lebih ke multipurpose sebenarnya ya. Kalau zaman sekarang tuh multipurpose, ada geriginya untuk nyerut-nyerut, terus ada di ujung buat ngiris-ngiris, terus ujungnya biasanya lancip nggak melengkung ini. Kalau lancip itu meruncing di ujung lurus gitu, bagus buat nusuk ya, karena memang untuk militer atau tactical military itu sudah didesain untuk membunuh ya, untuk menghabisi korban ya, untuk melumpuhkan lawan, untuk melumpuhkan lawan baik manusia maupun hewan di hutan, atau untuk prepare berburu, untuk prepare multipurpose. Makanya kalau yang modern sekarang biasanya ada bergerigi di pinggir sini, di pangkal bila ada bergerigi, terus di sini baru ini, dan modelnya nggak melengkung seperti ini. Karena kalau melengkung begini nusuknya biasanya kurang ini kan, begini, jadi nusuknya harus miring begini, set gitu ya, nggak bisa lurus. Tapi kalau dia lurus biasa itu nusuknya pas lurus, bisa pas tepat sasaran untuk melumpuhkan lawan atau membunuh lawan atau melukai lawan ya. Nah itu sekilas ya. Dari bahannya aja kita lihat, kalau bilahnya dia adalah bilahnya dulu ya. Bilahnya jenisnya bilah stainless steel. Gue nggak tahu aslinya apa, tapi gue meyakini ini stainless steel murah ya CR berapa gitulah, biasanya ada kodenya ya. Bilah stainless steel pisau dapur lah, kelas pisau dapur yang biasa. Kemudian untuk gagangnya, ini dulu, ininya full tank guys. Ini full tank ya. Ini full tank. Ini kemarin gue bongkar ya. Ntar gue ceritain kenapa gue bongkar. Ini gue bongkar total dan memang full tank ini ya. Full tank itu dia nggak di sini, kalau nggak full tank. Kalau non full tank tuh biasanya cuman sampai sini, habis itu dari sini terus kayak mengecil gitu, terus ada dipin gitu ya, jadi rapet. Kalau ini enggak, ini full tank. Ukuran ini lihat nih, bajanya ini, baja bilahnya itu tembus sampai belakang sini, lihat nih. Ini baja besi ya, stainless steel. Gua udah buktikan ini kerendam seminggu di air. Ini udah kerendam seminggu di air
tidak karat sama sekali, tapi ya adalah noda-nodanya, nggak tahu ini karat apa bukan. Nanti gue ceritain kenapa dia sampai kerendam di air. Oke. Nah, ini stainless steel terbukti ini nggak ada spot karat. Oke. Apalagi ini udah terlindung ya pakai cat ya, dicat juga, jadi lebih terlindung lagi. Terus gagangnya dia stainless. Gagangnya plastik ya, bukan mikarta, bukan apa, enggak, ini plastik ya, plastik biasa, PVC ya, mungkin PVC murah, tapi cakep sih guys. Rapi sih, so far gua ngelihat nggak ada yang jelek, bagus. Ini agak dent sedikit, agak apa ya, gua bilang agak, kelihatan nggak ya, ini agak gripis sedikit di pinggir karena gue paksa pakai obeng, pakai pisau nih untuk mencongkel, supaya kan gue bongkar kemarin ya, jadi gue penasaran, gue bongkar, jadi ini agak luka-luka sedikit di sini ya, tapi it's okay ya. Gue bongkar ini, tapi rapi guys, nih lihat nih di sini, nih rapi banget guys. Jadi ini kalau lu bilang harganya 150 mungkin orang nggak percaya ya, mungkin dikira harganya sekitar 500.000, 400.000 ya, karena rapi guys ya, buatan pabrik ya. Dan ini mereknya, ini nggak ada mereknya, nggak ada apa, tapi ada tulisannya Al-Jaishul Arabia. Al-Jaishul Arabia artinya tentara Arab ya, cuman gitu doang. Gue sih apa ya, gue sinyalir ini ya asal aja nulis ya, ini karena ini sangkurnya model Arab ya, namanya sangkur Arab. Padahal sebenarnya kalau sekarang tentara Arab juga makainya nggak begini. Kalau memang bener-bener praktikal di lapangan, tentara Arab itu nggak mungkin pakai pisau yang ini kurang praktikal, karena gue bilang tadi ini melengkung jadi kurang praktis lah. Kemudian hanya untuk ngiris-ngiris atau untuk bacok-bacok, jadi kurang multipurpose ya, karena nggak ada geriginya di sini. Biasanya kalau yang tentara yang sekarang yang ini biasanya ada geriginya guys, buat nyerut-nyerut, buat agak sedikit menggergaji ya. Jadi ada ini serrated itu apa ya, bergerigi ya di sini, di pinggirnya sini mungkin berapa senti gitu ada bergerigi untuk menggergaji dahan atau apa gitu tuh, memotong apa gitu kan. Sedangkan ininya lurus, ini untuk multipurpose. Nah, gue nggak berani pakai untuk hal yang berat, cuman gue tes aja, tes ke kertas aja. Itu kemudian apalagi ya, pinnya pin gampang dibuka, ini pinnya pin bintang ya, istilahnya apa ya namanya ya, ini pin bintang yang paling kecil, termasuk ukuran paling kecil, mudah sekali dibongkar, mudah sekali maintenance ya. Tapi ini nggak diapa-apain pun nggak bakalan karatan, karena ini stainless steel yang bener-bener stainless steel. Ini testimoni gue seminggu kerendam air ya, masih bentuknya masih kayak begini, nggak ada karat-karatnya sama sekali sih gue lihat. Gue bongkar, gue keringin, karena ini kan gue cuci sekalian, gue keringin, terus abis itu gue kasih wax, takut karatan dalamnya, gue kasih wax. Nah seperti itu. Kemudian lu dapet ini sorry ini gue tunjukin, ini manis banget ini ada logonya apa namanya, logonya kayak pedang, kayak Timur Tengah gitu, kayak kerajaan Timur Tengah gitu ya. Manis banget, jadi kesannya kayak lu bener-bener beli dari Arab, lu bener-bener impor dari Arab atau dapat hadiah dari Arab gitu. Apa namanya, bukan beli buatan Cina. Kemudian ini bertekstur ya, kasar, which is ini bagus buat genggaman itu, jadi nggak terlalu licin gitu karena bertekstur, jadi bisa mantap. Oke.
Dan ini bisa gue bilang ini berat ya, ini termasuk berat. Ini gue nggak ada timbangan sih berapa gram, tapi dipegang termasuk berat. Gue nggak tahu juga, gue nggak punya sangkur yang reguler yang kayak punya Kopassus atau Denjaka atau pasukan-pasukan militer gitu. Gue nggak punya juga, jadi gue nggak bisa pastiin apakah ini kategori sangkur yang berat atau sangkur yang ringan. Kalah. Tapi akan langsung aja kita ini ya, ukurannya berapa. Pertama bilahnya sekitar 18 cm ya, kelihatan nggak guys ya, 18 cm dari ujung, dari tipnya ini, dari tip bilah sampai ke mentok di sini, di pangkal bilah ini 18 cm. Kemudian ini gagangnya 14 cm ya, tapi ada ujungnya di sini, ada ujung ujung bilah, pangkal bilahnya tembus full tanknya sampai sini, itu jadi 15 cm-an, 15 cm lebih. Jadi totalnya dari ujung bilah sampai ke pangkal itu 30 cm lebih ya. Jatuhnya tuh 30 cm lebih, berapa nih? 33 lah ya. 32 setengah atau 30 ya, 33 cm lah ya. 33 cm. Cukup besar, cukup panjang, tapi gua nggak tahu standarnya berapa. Terus kemudian tebalnya coba kita cek. Tebalnya kita cek. Tebalnya 5 mili ya. 5 mili guys. Kelihatan nggak ya? 5 mili ya. Which is ya, kalau untuk multipurpose ya ini bagus sih. Paling enggak 4 mili, 5 mili, 6 mili mungkin untuk yang multipurpose. Kalau multipurpose itu mesti bisa untuk bacok-bacok sih sebenarnya, agak semi chopper atau semi itu ya. Semi bisa buat batoning, buat sambit-sambit dahan-dahan kering, dahan-dahan tanaman harus bisa gitu loh. Dahan-dahan kecil gitu harus bisa motong gitu. Dan tapi gue nggak berani nih karena barangnya murah. Gue yakin harga ekivalen dengan kualitas gitu. Ya, tapi tetap ada yang nipu juga. Jualan harga mahal, terutama kalau pengrajin lokal yang kita nggak ngerti. Kita dikasih tahu ini bahan limbah HSS misalnya, keras gitu, udah disepuh. Ternyata dibikinnya ternyata bukan dari HSS atau circular saw ya, mesin mata gergaji ya, ternyata terbuat dari pipa plat baja atau plat strip gitu, plat strip yang model begini, yang panjang gitu, yang buat bikin pagar, bikin apa gitu loh, yang buat konstruksi. Itu ternyata yang begitu, yang itu ya which is itu low carbon gitu loh. Kurang keras, tidak keras, besinya lunak, mudah ditekuk-tekuk, dan begitu dibacokin ternyata chipping, rolling dan lain-lain. Nah, itu kalau dari sisi ini ya, pengrajin lokal. Gue nggak bilang semua pengrajin lokal begitu, nggak sama sekali nggak. Nah, kalau ini buatan Cina, gue meyakini seperti itu ya, karena nggak ada barang yang kualitasnya segini bagus, build quality-nya segini bagus dengan harga murah itu kalau bukan buatan Cina. Ini buatan pabrik, jelas sekali, cetakannya halus, rapi. Lihat deh, rapi banget, ajib banget ya. Pokoknya kalau untuk buat koleksian ini ajib banget, oke. Nah, itu tadi panjangnya 33 cm total overall ya. Ini bisa dilihat-lihat seperti ini bilahnya. Oke. Terus yang lu dapet satu lagi, lu juga dapet ini nilonnya, sarungnya gue kaget juga, kualitasnya bagus guys. Nggak bagusnya dalam arti ini keras, kaku guys, kaku dan
secure banget guys. Gua kira lembek gitu ya, nilon lembek, ini keras dan kalau menurut gua ini bagus banget ya. Nah cuman satu lagi, ini gue cerita, ini sempat kerendam seminggu ya. Jadi rumah gua kebanjiran bukan kebanjiran kelelep air dari luar ya. Jadi talang gua bocor. Jadi rumah gua talangnya bocor di atas, hujannya sangat deras nih. Di luar kemampuan talang itu untuk menampung. Udah gua cek nggak ada yang mampet, nggak ada apa. Memang hujannya sangat deras sehingga melimpas sampai ke dalam rumah. Ya inilah akibatnya. Nah gua nggak tahu kalau pisau ini akan kerendam, gua nggak tahu sih. Posisinya emang gua taruh di gudang di bawah tangga, ternyata di situ ada genangan air, gua nggak tahu. Udah seminggu gua bongkar-bongkar, ternyata ada genangan air dan pisau-pisau gua aduh, pisau-pisau gua kerendam semua guys. Pisau-pisau simpanan gua hampir semuanya kelelep, kerendam, termasuk pisau ini. Alhamdulillah sama sekali nggak ada karat. Luar biasa memang. Berarti ini benar-benar stainless steel ya. Tapi dengan begitu ya ini bisa membuktikan bahwa ini memang stainless steel murah gitu loh. Dengan harga segitu dapat barang yang segini bagus, kualitasnya, bentuknya kayak begini, rapi, cakep, dengan finishing yang hitam, yang catnya yang nggak gampang ngelupas. Gue bilang sih ini bagus banget ya, bagus, keren banget ya. Maka ya nggak mungkin ini bajanya kualitas yang bagus itu loh. Kualitas pengerjaannya bagus, tapi bahannya nggak mungkin lo dapet bahan yang terbaik yang bagus, sudah nggak mungkin. Nah termasuk ini jadi berkarat guys. Ini tadinya kinclong banget tadinya. Ini langsung berkarat, sedih banget sih gue. Ini jadi berkarat banget nih. Ini semua ada spot karatnya di lubang-lubangnya ini. Oke, nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas ini ukurannya pas plek banget. Dan ini ukurannya pas banget. Ini ada ini. Ini buat pisau kecil kali. Kayaknya ini buat nyimpen sesuatu ya. Kayak pisau yang lebih kecil mungkin dari ini. Pisau untuk nyeset atau buat serut-serut ini. Ini pisau untuk yang utamanya yang gede gitu ya. Misalnya lu punya pisau satu lagi bisa diselipin ke sini, atau untuk fire starter ya, kayak korek-korek gitu dimasukin ke sini ya. Pokoknya apa aja bisa diumpetin di sini. Nah, ya bisa kelihatan ya ini. Terus kemudian ini ada ininya, secure-nya di sini untuk biar nggak lari itunya pisaunya. Nah ini ada ininya ya. Nah ini bisa ditaruh di ikat pinggang, bisa ditaruh di secara vertikal ataupun horizontal. Kalau horizontal ini mungkin, kalau vertikal begini mungkin ini langsung ditaruh di ini aja, di mana? Ditaruh di gesper bisa ini. Ini lubang ini bisa taruh di gesper, atau kalau terlalu ini samping gini guys. Nih. Horizontal begini guys. Ini bisa masuk gesper dari sini, dari sini, dari sini. Dari sini ya, ada dua. Berarti bisa masuk begini. Ini juga bisa. Gue nggak tahu deh. Gue belum pernah pakai ini. Gue belum pernah masang di ini, di gesper gue, di pinggang gue. Gue belum pernah. Jadi ya ini cuman kira-kira aja. Kira-kira seperti itu. Tapi gue bilang materialnya bagus. Cordura ya. Cordura yang cukup kaku, cukup kuat ya kalau gue bilang ya. Nah ini bentuknya lurus. Sedangkan ini sangkur ini atau pisau ini bentuknya melengkung. Nah bisa menapak dengan sempurna tanpa ada tahanan ya. Jadi ini tuh bisa lihat nggak, ini lega banget di dalam ini, lega banget. Memang dirancang bener-bener pas. Gua akui sih yang bikin ini luar biasa sih. Presisinya, tingkat presisinya tinggi walaupun harga cuman 100.000 lebih ya, nggak nyampe 200 ya. Tapi tingkat presisinya tinggi. Terus ini tali-tali kurnya, ini tali apa namanya? Tali kurnya juga tebel-tebel, cukup tebel ini ya. Gue bilang cukup besar talinya, nggak kecil. Cuman ya satu itu ada karat. Ini di sini gampang berkarat. Oke. Ini kalau nih bagus kan? Nih. Sumpah ini keren banget. Gue begitu ngeliat langsung ngiler waktu itu.
nggak mikir lama, gue langsung beli. Nah, oke. Sekarang apa yang gue suka dari pisau ini? Yang pertama, desainnya ya, seperti gue bilang tadi, desainnya tuh keren banget ya. Kayak pisau Jambia punya. Kalau ini lu lihat di One Piece tuh ada Portgas di Ace ya. Kakaknya Luffy ya, pakai pisau model begini nih. Keren banget nih. Ini keren banget. Dan ini udah tajam. Ini ya biasa, pasti udah gua tajemin lagi. Tapi gua jamin lo beli ini udah tajam guys. Ini udah tajam. Dan ini halus banget. Ini gua nggak geser, nggak seret gini nggak. Ini gua cuman dorong aja. Tuh, dorong guys, ya kan? Tuh, dorong aja dapat. Ini cuman gua honing. Tuh, geser pun geser dikit. Ini bisa gua bilang ini pisau ini ketajamannya sama persis atau sehalus pisau apa namanya, feelnya waktu mengiris kertas ini, feelnya hampir sama dengan waktu gua ngiris pakai pisau lipat yang DA 308 ya, yang Browning itu ya. Kalau lu lihat video-video gua sebelumnya itu ada Browning ya, DA 308 itu cakep banget, itunya bener-bener halus buat buat ngiris-ngiris, dan itu sampai sekarang jadi andalan gua untuk dipakai sehari-hari, untuk gua bawa-bawa. Ini lihat nih, halus banget guys. Berasa kan? Lihat. Ini bisa dibilang kalau lu lebih apik lagi mungkin kalau ini ditajemin lagi sama yang profesional, tukang asah profesional, sampai grade 10.000 atau 12.000, ini bisa jadi, gue sih yakin ini bisa jadi pisau sembelih yang cakep ya guys ya. Walaupun ini tebal ya, tadi tebal berapa sih, 5 mili ya. Mungkin kalau buat sembelih sebenarnya ini terlalu tebal ya. Biasanya sembelih itu maksimal 4 mili ya, 3 sampai 4 mili biasanya, maksimal 4 mili. Tapi ini 5 mili pun juga, ini juga ada bevelnya lagi. Jadi ini enggak ini terus microwave bevel gitu, enggak, ini bevelnya segini. Jadi ini di ujung agak tipis nih, di pinggir sini edge-nya agak tipis, terus ada micro bevel lagi. Jadi ini bener-bener kalau menurut gua bagus ya. Gua yakin ini kalau ditajemin sampai grade 12.000 bisa, ini bisa banget ini. Bisa ini buat nyembeli kambing. Kalau sapi gue nggak tahu nih, ini cuman 18 cm sih. Tapi bisa juga sih kalau tukang sembelihnya profesional, dia pisau kecil, bahkan pakai pisau dapur pun bisa loh menyembelih sapi, itu bisa. Tapi mungkin kalau kambing mungkin bisa ini. Tapi ingat yang pro ya. Kalau yang amatiran lebih baik pakai pisau yang panjang yang 30 cm lah ya. Gua share juga pengalaman gua soal menyembelih kambing untuk pertama kalinya, karena baru tahun ini gue menyembelih kambing sendiri by my hand, dengan tangan gue sendiri, dengan pisau pisau gue sendiri, dengan pisau sembelih gue sendiri yang gue beli kemarin. Lu lihat di video gue yang kemarin, gue ada beli 2 pisau sembelih. Gue pakai salah satunya untuk menyembelih kambing yang gue beli sendiri. Gue didampingi oleh Juleha ya, juru sembelih halal. Tentunya gue nggak berani sendiri ya, cuman gue ditemenin, gue dibimbing sama yang profesional. Tapi nanti akan gue bikin video terpisah soal itu, oke? Itu yang bisa gue ceritain. Nah, negatifnya, jeleknya nih pisau. Jeleknya ini nggak tahu nih jelek apa enggak ya. Ini terlalu melengkung. Bisa jadi kalau buat nyembelih juga agak gimana ya,
Ini misalnya lehernya gitu, jadi agak begini ya, lebih bagus lurus begini. Jadi kalau lurus kan gini. Nah, jadi misalnya agak masuk ke dalam seret gitu. Nah, begini. Seret balik lagi segini. Kalau ini jadi agak yang kena di sini doang nih. Set, nanti masuk ke dalamnya agak susah. Tapi kalau kambingnya dia atau hewannya itu udah dihadapin ke atas, ditegakin ke atas gitu, terus ototnya udah meregang semua di lehernya udah meregang semua sih, bisa aja sih langsung kena di pembuluh darah besarnya itu langsung bior gitu keluar, bisa bisa aja. Soalnya yang kayak Victorinox terus pisau-pisau pabrikan untuk sembelih juga ada yang melengkung-melengkung begini juga banyak sih ya kan. Eh, tapi orang lebih banyak suka yang model lurus gitu, ya bilahnya lurus gitu, ininya karena untuk dorong akan lebih memudahkan, jadi bisa kena sampai ke sini, ke belakang sini. Kalau ini gini kan, jadi ini yang sini nggak kena gitu, harus tangannya harus ekstrak sini, nah misalnya terutama buat yang amatiran gitu. Nah itu eh, negatifnya. Kalau untuk practicality negatifnya. Terus untuk tactical ini kayaknya agak menyulitkan ya. Ya pisau begini seni aja sih, cakep, keren, seni, menyenangkan buat dikoleksi gitu loh. Tapi untuk practicality-nya misalnya, ini misalnya seorang tentara harus ini misalnya pistolnya udah nggak ada, tinggal pisau lawan pisau gini, bertarung, combat ya dengan pisau pakai pisau gitu. Ini untuk nusuk ini harus arah arah tusukannya harus begini, ngikutin ini, serut gitu kan, serut gini. Nah kalau lurus dia akan, jadi kalau dia ini jadi akan begini, tek gini ya, jadi akan merusut ke atas nih, serut. Jadi nggak bisa masuk ke dalam, mungkin akan lukanya nggak terlalu dalam, nggak akan, beda sama pisau yang lurus gitu. Misal, sorry, ya ini nggak apple to apple, tapi nah contohnya lurus begini ya, ini kan lurus kan, tek gitu, begitu dia menusuk begini kan bisa lurus langsung masuk ke dalam. Apalagi kalau ininya juga tajam, bilah sininya juga tajam, sininya juga tajam, sininya juga tajam, tajam semua, kanan kirinya tajam semua. Itu bisa langsung masuk lurus gitu ya kan, seperti itu. Kalau ini gua bukan pakar apa namanya senjata juga, cuman ya perkiraan gue akan begitu. Jadi kalau mau nusuk harus set gini, dari atas ke bawah atau dari samping gini, pokoknya ngikutin alur ini, set gitu, agak susah gitu. Kalau yang nggak biasa ya agak susah. Nah oke. Itu negatifnya. Kemudian negatif dari bahannya ya, mungkin ini bahannya ya, ini modelnya keren banget, cakep banget menurut gua, rapi banget, collectible banget lah. Ini buat koleksi sih, orang pasti seneng liatnya, ini keren banget gitu. Tapi untuk practicality sekali lagi, dengan harga yang semurah itu cuman 150.000 ya kurang lebih dulu gua beli, ya lu nggak mungkin dapet bilah dengan bahan premium. Kalau bahan premium tuh gila, satu lempeng aja tuh kayak bohler atau katakanlah N95 ya, itu nggak mungkin bohler 110 atau N95 gitu yang baja stainless steel premium, ya nggak bakalan dapat. Itu bahannya aja udah 750, bisa ada yang 1 juta, karena sekarang saking terbukanya informasi tuh banyak orang yang melek bahan, sekalipun bukan pengrajin pisau dia, tapi dia cuman kolektor doang, dia ngerti N95, jadi diserbu gitu loh. Bahan itu cepet habis di pasaran karena banyak diburu orang gitu kan. Nah itu harganya gila-gila mahal. Kalau udah jadi kayak begini dengan bahan-bahan kayak sekelas N95 atau Vanadis 8 gitu lah, itu yang termasuk yang super premium ya, itu harganya ya bisa 5 juta, 6 juta. Lu lihat aja kalau nggak percaya di pengrajin-pengrajin lokal kita yang udah punya nama ya, yang udah dibikin, waduh, model, kadang ada yang model Hamon gitu kan,
pakai Vanadis 8 model Hamon gitu ya, kayak bikin Tanto gitu. Itu harganya udah gila sih. Udah di atas 6 juta, kadang 7 juta gitu loh. Apalagi udah jadi samurai, bisa tembus 10 juta itu kalau bikin samurai itu. Sleipner ya, bahan-bahan kayak Sleipner gitu. Ya gitulah. Nah ini nggak mungkin, tidak mungkin, sangat tidak mungkin harga 150. Bahannya aja nggak dapet gitu. Itu aja sih. Jadi jangan berharap ini lu bisa harapkan keandalannya. Buat nyembelih mungkin bisa, tapi mungkin harus diasah secara profesional. Oh gue bisa dong, gue bisa bang, ini lu ngaco, lu kok bisa kok ini asah sendiri. Iya bisa banget. Lu tahu nggak yang profesional tuh asahan berapa? Asahan paling nggak tuh 10.000 ya, kalau mau ini bagus ya. 10.000 itu kalau agak greges. Kalau mau yang semi greges yaitu 10.000 itu. Kalau mau yang asal tajam aja bisa sembeli ya 8.000, paling nggak 8.000, grade 8.000, minim 6.000, tapi ini 8.000 lah bagus. 10.000 itu greges keras gitu. Nah kalau mau ini 12.000, 12 gitu, 12.000 halus banget. Cuman gampang chipping, kalau sampai kena tulang ya udah apes sudah. Nah, itu kalau 12.000 itu terlalu tipis ininya, apa namanya, ujung bilahnya terlalu tipis. Jadi kalau kena tulang bisa meleot dikit ujung-ujungnya sini, bisa chipping, bisa gompal dikit. Ya 10.000 lah kalau mau. Ini kalau mau bisa, sangat bisa. Bukan nggak bisa banget ini di ini. Nah, gue sih semua pisau gue yang tumpul-tumpul gue ini ke bilah profesional ya, ke tukang asap profesional. Kalau ada yang mau nanti gue DM kasih apa ya, mention aja apa Instagramnya atau Facebooknya, nanti gue DM aja. Nggak enak gue kalau sebar-sebar nomor orang. Ini nanti gue kasih apa namanya, rekomendasi mana sih yang bisa ngasah profesional itu. Salah satunya Chris Doren ya, tahu kan ya, Haji Chris Doren, apa Haji Muhammad Siddiq ya, yang terkenal itu di Kebon Jeruk, itu master pengasah profesional itu. Cuman gue ada langganan yang di dekat rumah gue di Kalideres, yang cukup, menurut gue cukup sih. Beliau juga banyak belajar dari Haji Siddiq ya. Oke, itu nah kemudian apalagi ya, udah lama nggak nge-YouTube jadi gua nggak, udah lupa apa namanya mau ngomong apa. Ya mungkin itu aja sih dari gua. Impresi awal gua adalah ini keren banget, sumpah ini ini ada ininya guys. Jadi kalau megang mau ngiris apa ini bisa rapat di tangan tuh. Ini juga enak, greget gini, jadi ada teksturnya enak banget digenggam. Keren banget sumpah, ini keren banget. Dan lu kalau ini collectible item banget kayaknya, kalau buat yang suka sangkur ya, walaupun katakanlah lu suka yang mahal-mahal ya, merek apa sih, Aitor kayak gitu Aitor Komando dan lain-lain, lu tetap menurut gua lu mesti punya ini, karena ini unik, cakep, keren. Dan ini kalau misalnya jadi apa namanya, hadiah, buat hadiahin orang yang seneng pisau tuh, ini bagus juga loh guys, keren. Nah itu sih menurut gua. Nggak tahu sekarang harganya berapa, terus di pasaran apakah gampang atau langka atau banyak gitu di pasaran, gue juga nggak ngerti kondisi sekarang. Ini gue beli udah lama banget, sampai udah karat-karatan gini, sampai kerendam-rendam kemarin. Tapi oke gitu aja. Kalau menurut gue ini collectible banget. Ini wajib dikoleksi orang yang demen sama sangkur dan tactical knife, military knife. Menurut gue ini wajib ya, koleksi wajib, karena unik dan keren banget. Lu perlu lah punya yang model melengkung kayak Jambia gitu, menurut gue sih perlu ya. Oke, segitu aja dari gue. Nanti akan gue share
lagi soal perpisauan dan soal sembelih yang gue alamin sendiri, gimana proses sembelih pertama kali nyembelih dan gimana rasanya, harus gimana dan pelajaran-pelajaran apa aja yang gue dapat dari itu, nanti akan gue share. Oke, segitu aja dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.